Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum. Wa qala Allah azza wa jalla aidan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu min fariqum min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur wala subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita mau diskusi ringan nih dengan tamu saya yang sangat luar biasa nih, my inspiration nih, Ustadz Mustafa. Saya lupa Ustadz Mustafa MPD ya, Masya Allah. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Dokter. Alhamdulillah luar biasa. Ini menarik ya Pak Ustadz Mustafa ya, ketika kita bicara tentang bagaimana transaksi kemudian juga praktek dari bisnis yang sifatnya itu kontemporer sekarang ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh sekarang itu banyak sekali transaksi-transaksi akad kemudian juga ya bisnis ya, usaha yang kesannya itu memang mudah, kemudian juga cepat mendapatkan uang gitu ya, kemudian juga mungkin hanya sambil rebahan gitu ya, hanya menggunakan handphone, hanya menggunakan HP, menggunakan komputer gitu ya, itu dengan mudah kita bisa mendapatkan uang gitu ya. Sekarang ada foreign exchange, kemudian juga ada lagi misalnya berbagai kuis gitu ya, kemudian juga misalnya lagi tentang trading ya, termasuk juga cryptocurrency ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, ini menarik gitu ya, karena apa? Banyak hal sebenarnya kenapa hal ini tuh beristilahnya itu menjamur gitu ya. Kenapa sekarang itu banyak sekali. Ya selain juga yang jelas-jelas haram kan sudah kelihatan ya, judi online gitu ya. Judi online juga dengan berbagai bentuknya, plus juga tadi penipuan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang judi innamal hamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kalau judi itu kan jelas ya al-qimar gitu ya. Jadi orang memberikan uang dengan jumlah misalnya 100.000, kemudian tanpa usaha, kemudian tanpa istilahnya itu ikhtiar dan juga bisnis di sana, dia mendapatkan misalnya 110.000 misalnya gitu. Maka yang 10.000 itu adalah bagian dari perjudian. Kalau dia sifatnya itu sama-sama gitu ya. Kalau umpamanya nanti misalnya pakai akad utang, tambahannya itu adalah riba, kan itu udah jelas tuh. Nah, jadi kalau yang riba, goror, maisir, tadlis, ikhtikar ya dan lain sebagainya itu sudah jelas keharamannya. Nah, sekarang ini yang kadang masyarakat itu agak-agak bingung nih ya. Jadi kayak gimana sih sebenarnya hukumnya, karena kesannya itu kan boleh-boleh saja, apalagi nanti dengan bahasa-bahasa misalnya mining, bahasa jual beli, kemudian juga bahasa istilahnya itu betul-betul bisnis gitu ya dan lain sebagainya. Ya mungkin yang dulu awal sekali kalau kita urutkan itu mungkin mulai dari praktek jual beli saham gitu ya. Kalau jual beli saham itu kan gimana, jual beli saham itu kan di pasar modal tuh ya, di pasar modal di mana perusahaan mereka akan menjual modalnya, menjual modalnya ya. Sebenarnya kalau itu jual beli sih, jual modal, nanti modal itu kemudian nanti dijual belikan. Ya mungkin lebih tepatnya nanti macam-macam, ada kertas utang gitu ya, bonds itu kan ya, obligasi gitu. Kemudian ada juga nanti memang betul-betul
bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan itu yang disebut dengan saham, itu juga nanti dijual belikan. Nah, kemudian lama-lama berkembang, bukan hanya surat yang dijual belikan, tapi juga istilahnya itu hak atas surat itu, ya hak atas kepemilikan dari perusahaan itu, kemudian nanti hak untuk membeli dari awal, gitu, termasuk juga hak dari jumlah kelebihan utang yang ada di bonds atau surat utang tersebut. Lebih tepat surat, bukan surat utang ya, surat piutang gitu ya. Kalau nanti dalam Islam itu namanya sukuk. Nah, ini menarik satu Mustafa nih. Karena tadi kemarin itu kan kita mau diskusi tentang satu lagi tadi yang ini ya apa Bitcoin ya. Kalau forex itu kan berarti foreign exchange ya. Nah, jadi kalau foreign exchange ini kan pada dasarnya itu kan sebenarnya exchange itu kan pertukaran. Ya kan, jadi pertukaran valuta asing yang manualnya itu ya saya misalnya mau berangkat umroh nih gitu ya, kemudian saya punya uang rupiah gitu kan. Nah, kemudian uang rupiah ini nanti akan saya tukar menjadi real Saudi. Nah, tetapi kemudian ternyata ketika menukar gitu ya, kan sebenarnya tukar ya udah tukar aja sesuai dengan harganya gitu. Tapi ternyata di pasar ataupun lebih tepatnya itu di industri apa jual beli valuta asing itu namanya sudah menjadi jual beli. Padahal dalam Islam itu kan sorf ya, menukar ya, ilmu sorof ya, sorful mal gitu ya. Sorf artinya kan dia menukar gitu. Nah, di situ kan sebenarnya awalnya itu hanya tukar menukar. Nah, sampai sekarang sebenarnya teman-teman yang usaha di money changer itu juga sebenarnya agak agak kesulitan gitu ketika berarti ini jual beli atau mungkin memang menukar dengan fee dengan ijaroh. Nah, ya itu belum selesai permasalahannya dalam Islam kemudian muncul lagi ya, jadi mata uang yang dijual belikan itu bukan secara manual tapi secara online. Nah, itu nanti yang disebut dengan apa? Foreign exchange ya, di mana kita jual beli valuta asing. Jadi jual beli jadinya nih. Kan nanti kita lihat kan dalam Islamnya gitu kan. Jadi memang betul-betul jual beli valuta asing. Ya, jual beli saya punya uang misalnya 1 juta, kemudian saya mau beli dolar Amerika misalnya. Maka dolar Amerika itu kan harga jual dengan harga beli itu berbeda. Ya, misalnya nih sebagai contoh saja ya, misalnya sekarang itu harga kalau dibilang dolar sekarang berapa nih? Nah, itu sebenarnya adalah harga jual atau harga beli gitu ya. Jadi salah satu pilihan di situ. Jadi biasanya itu harga harga jualnya gitu ya. Jadi kalau saya tukar sekarang itu misalnya saya punya uang 1 juta, kemudian ditukar ke dolar Amerika, maka otomatis kan saya beli. Berarti harga saya beli, tapi harga jual dari dolar itulah yang kemudian saya akan dapatkan sejumlah dolar yang sesuai dengan harga dari rupiah yang saya miliki. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ketika ternyata saya punya dolar, kemudian saya jual, ya, saya jual nih mau tukar rupiah karena saya kan ini mata uang rupiah. Maka kemudian berarti yang berlaku adalah harga harga jual. Nah, otomatis harga jual itu lebih murah daripada harga beli. Karena nanti keuntungan dari money changer itu adalah memang selisih antara harga jual dengan harga beli. Mirip dengan emas juga sebenarnya, mirip dengan emas juga. Nah, itu dia manualnya. Manualnya seperti itu gitu ya. Jadi saya mau ke Saudi, kemudian saya punya uang 1 juta, kemudian saya perlu real Saudi, maka kemudian saya akan beli real Saudi itu dengan istilahnya uang rupiah saya. Nah, gitu kan. Nah, ketika saya misalnya mau ke Amerika misalnya gitu kan, maka kemudian saya juga punya rupiah, punya 1 juta rupiah, maka kemudian saya akan beli dolar itu kemudian dengan rupiah saya, maka saya dapatkan dolar sesuai dengan harga mereka itu ya harga jual gitu ya, karena saya beli kan harga jual dari rupiah tersebut. Nah, itu manualnya seperti itu. Tapi kemudian, jadi saya katakan sekarang itu ya sudah berubah gitu. Jadi bisnisnya itu bukan lagi untuk kebutuhan. Jadi perubahannya gini, yang foreign exchange itu ya, baik yang manual ataupun digital. Jadi sifatnya itu dulu itu karena sebenarnya lebih kepada kebutuhan, karena kita datang ke satu negara yang mata uangnya berbeda, maka kita harus menukar. Tapi kalau sekarang bukan lagi istilahnya itu uang sebagai alat tukar, tapi uang itu sudah menjadi komoditi, sudah menjadi komoditas yang dijual belikan, sehingga muncullah kemudian uang sebagai komoditas yang dijual belikan.
Yang manual juga sebenarnya sudah seperti itu, ya, yang lazim, yang biasa gitu. Tapi kemudian yang digital ya lebih ini lagi, artinya lebih digital lagi, ya. Digital itu lebih kepada memang betul-betul murni jual beli. Nah, inilah kemudian yang berlaku di berbagai perusahaan foreign exchange yang sifatnya itu dengan platform, dengan aplikasi, ya kita buka akun, kemudian nanti kita beli misalnya dolar Amerika misalnya, kemudian nanti mana nih mata uang yang istilahnya itu naik nih, kita mungkin kalau kita punya kita jual, kalau kita oh ada ini turun nih, udah kita borong lagi beli dan lain sebagainya. Nah, itu kalau berjalan bahasa ekonomi itu ceteris paribus gitu ya. Jadi berjalan normal lah sesuai dengan tanpa ada perubahan yang lainnya. Tapi kan perubahan itu sangat banyak sekali. Maksudnya bukan perubahan kita sebutnya mungkin kasarnya itu apa ya? Mafia jual beli foreign exchange inilah gitu ya. Sama juga nanti di saham. Jadi bisa apalagi dengan konsep yang copilot itu di mana mesin itu yang berjalan. Sebenarnya bukan mesin sih, artinya apa ya, valuta asing itu di berbagai negara, misalnya tiba-tiba misalnya nih ya, Palestina dengan Israel itu sedang perang gitu ya, wah ini kayaknya dolar itu akan naik nih. Nah maka kemudian nanti ada mafia-mafia itu, sekelompok pebisnis sih, mereka yang borong dolar itu. Nah ketika dolar itu diborong, maka dia otomatis harganya itu akan naik. Nah, ketika sudah naik tinggi gitu, nanti mereka jual lagi. Nah, ini permainan dalam jual beli itu ada di bursa saham, kemudian juga di foreign exchange, termasuk nanti yang berikutnya adalah yang di kripto gitu ya. Kalau kripto itu kan sebenarnya mata uang digital, di mana mata uang itu ya dibuat dalam bentuk digital yang kemudian nanti dinilai atau disesuaikan, mirip dengan sekarang itu uang digital. Sekarang udah cukup banyak sebenarnya itu uang digital yang digunakan. Dia juga sama pola investasinya, jadinya itu investasi uang, bukan investasi usaha atau barang gitu. Kalau tadi sebenarnya kalau yang jual beli saham, trading yang saham itu misalnya saya mau beli misalnya itu sahamnya misalnya BSI misalnya gitu kan ya. Nah, BSI ya kita cari yang saham yang syariah. Maka kemudian saya memang punya tuh berapa lot ya, kita sebenarnya berapa lembar dari berapa poin, lebih mudah dipahami ya, berapa poin dari sahamnya BSI. Nah, ketika kita perlu, misalnya kita perlu uang, misalnya ya udah kita jual. Nah, jual belinya itu kan sekarang sudah pakai aplikasi. Saya juga sempat pakai satu aplikasi baik itu yang di internet ataupun di istilahnya itu di kalau di laptop, di gadget ya, di handphone. Nah, jadi kalau cryptocurrency sebenarnya itu kan salah satunya itu adalah Bitcoin, selain juga Ethereum dan juga Libro dan yang lainnya, banyak mata uang digital. Sebenarnya Indonesia juga sempat mau buat e-rupiah sebenarnya itu, rupiah digital. Nah, tapi kan permasalahannya itu adalah karena dia sudah tidak terikat dengan negara, sehingga kemudian fluktuasinya itu sesuai dengan supply and demand. Ya, jadi permintaan, lagi tren naik nih, naik tinggi sekali. Nah, tapi kita nggak tahu apakah itu istilahnya itu apa ya, apakah itu memang murni permintaan ya, atau mungkin dia itu sebenarnya tadi kita sebut mafia gitu ya, mafia yang sengaja memborong agar naik. Nah, di situ kemudian makanya masyarakat itu perlu berhati-hati dalam berbagai bentuk investasi. Nah, udah 15 menit nih, kita gantian ke Ustadz Mustafa nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau disampaikan nih. Silakan Ustadz Mustafa. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya tadi tentang berbagai bisnis futuris ya, Ya, era-era betul. sekarang. Mhm. Ya, memang aliran uang yang ada di bisnis itu cukup besar nilainya ya. Iya, Ya, betul. sangat besar sekali. Boleh jadi aliran uang di pasar uang itu bisa 3-4 kali lipat dibanding di pasar real gitu ya. Karena sebelum orang bisnis real itu pasti bisnis uang dulu. Ya, contoh namanya ketika Indonesia mau beli pesawat tempur dari Rusia namanya. Pasti kita beli
dolar dulu Mhm. untuk transaksi. Artinya pasar uang itu satu langkah di depan dibanding pasar real. Mhm. Ini sebuah kenyataan di era ini, di mana Ya, betul. Mhm. pasar uang itu lebih depan. Nah, kan ada orang yang memang membeli dolar untuk transaksi, Mhm. ada orang yang membeli dolar untuk jaga-jaga, ada yang membeli dolar untuk berspekulasi. Artinya dari situ saja pasar uang udah 3 kali lipat Iya. dibanding pasar net. Gitu. Nah, ini sebuah kenyataan ya. Mhm. Nah, ya yang kita sebenarnya pernah baca itu fatwa dari MUI tentang dibolehkannya transaksi trading forex itu dengan catatan ya, dengan beberapa catatan, salah satunya tidak swab gitu dan seterusnya ya. Mhm. Nah, mungkin eh, bagus juga kalau dokter memberikan apa ya, gambaran yang lebih lebih apa ya, jelas ke kami agar kita umat Islam ini tidak gamang dalam hal masuk ke dunia itu atau bahkan meninggalkan sama sekali karena tadi hukum yang jelas gitu ya. Tapi MUI juga pernah kan mengeluarkan fatwa dibolehkannya dengan catatan ya, itu atas sebuah pertanyaan tentang hukum trading forex ya. Ya itu mungkin dokter, pertanyaan dari saya ini gimana sebenarnya gitu. Ya, Nah kan berarti kita tadi bicara. Oke, berarti kita bicara tentang ini dulu ya, tentang foreign exchange dulu ya. Tadi ya 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 jual beli valuta asing. Ya, betul bahwa Majelis Ulama Indonesia (DSN) ya, DSN MUI itu memang sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya, sebenarnya lebih tepatnya itu stop sebenarnya ya, tukar menukar valuta asing gitu ya sebenarnya itu. Memang karena adanya keperluan. Kenapa? Sebenarnya begini. Berangkat pertama itu dari pemahaman awal gitu ya, bahwasannya mata uang dalam Islam sejatinya yang namanya mata uang itu mengembalikan kepada fungsi utama dari uang gitu ya. Dari uang itu adalah memang alat tukar ya, alat tukar menukar ya, alat tukar menukar, alat untuk mengukur gitu ya, jual beli gitu ya. Selain dulu sebelumnya ada barter gitu ya. Sehingga kemudian ketika uang ini kemudian dijadikan komoditas, menjadi jual beli, nah ini yang berlaku nanti ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan itu bahwasannya prinsip dalam jual beli yaitu al-fiddah bil fiddah, kemudian juga az-zahab bil zahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil burri, kemudian wat tamru bil tamri, wal milhu bil milhi ya, kemudian mislan bil mislin, yadan biyadin. Jadi kalau mau melakukan jual beli barang-barang amwal ribawiyah itu dia harus sama, ya harus sama dari sisi misalnya kualitas ya. Kemudian yang paling penting selain juga mislan bimislin ya, itu juga harus ya dan biadin, harus cash ya, harus betul-betul ya dan biadin itu tangan dengan tangan lah ya, cash gitu ya. Walaupun sekarang itu yang namanya cash itu transfer itu juga cash juga gitu ya. Sehingga kemudian merujuk kepada riwayat ini, maka ketika foreign exchange itu dianggap sebagai jual beli, berarti ya sebenarnya boleh, tetapi harus cash. Itu awalnya. Kemudian berikutnya adalah bahwa cash di sini di fatwa DSN MUI dia juga mengalami perkembangan penafsiran tafsir, di mana cash merujuk kepada kaidah al-ada muhakkamah itu, maka cash itu di kalangan tujar, di kalangan para pedagang itu adalah maksimal itu 3 hari. Nah, sehingga kalau dianggap 3 hari, karena nanti di pasar modal ya, di bursa efek ya, termasuk di pasar uang itu memang biasa mereka ketika transaksi sekarang, klik sekarang itu sebenarnya 3 hari berikutnya baru terrealisasi gitu ya, jual belinya terlaksana gitu, karena kan memang untuk istilahnya itu administrasinya
gitu ya. Nah itu juga jadi cash ya dan biadin itu bukan berarti hari ini atau waktu sekarang itu, tapi juga mengalami perkembangan menjadi 3 hari. Ya, jadi 3 hari itu juga cash. Nah permasalahannya adalah kembali ke permasalahan awal itu adalah apakah dibolehkan dalam Islam itu jual beli istilahnya itu valuta asingnya itu betul-betul jual beli uang gitu ya. Apakah uang itu dia tetap sebagai alat tukar atau dia menjadi komoditas? Nah, itu yang pertama tuh. Nah, banyak sekali fatwa, banyak sekali pembahasan, baik itu skala mikro ataupun makro, yang menyebutkan bahwa ya uang itu tetap dalam Islam itu dia sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Sehingga kemudian dia ya tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kalau mau diperjualbelikan tadi berarti dia harus cash dan adanya di situ itu hajah, adanya kebutuhan. Tadi kebutuhannya kan karena mau ke Saudi maka ya saya memerlukan real gitu, ke Eropa saya memerlukan euro misalnya gitu. Nah seperti itu. Nah tapi kemudian ya yang itu berarti udah kita temukan dua tuh. Pertama adalah bahwa dalam Islam itu uang itu adalah alat tukar bukan komoditas. Kemudian yang kedua bahwasannya ketika pun mau melakukan transaksi tukar menukar atau jual beli gitu ya, maka dia harus ya dan biadin masalan bimislin gitu ya. Jadi dia harus jelas, harus istilahnya itu semisal. Dia sebenarnya bukan hanya tadi kan di hadis itu kan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kemudian tamar dengan tamar, kurma dengan kurma, kemudian juga garam dengan garam. Nah di sini sebenarnya ada banyak sekali pembahasan, terutama terkait dari sisi perspektif ekonomi makro. Jadi bagaimana ketika ternyata itu dalam Islam itu namanya amwal ribawiyah, benda-benda ribawi ketika dia itu dipertukarkan harus betul-betul sama. Ketika ada ziyadah, maka itu disebut dengan apa? Disebut dengan riba fadl. Riba kelebihan pada akad dalam transaksi amwal ribawiyah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sudah dapat dua. Kemudian yang ketiga sekarang kan sudah berubah nih, sehingga merujuk kepada DSN, fatwa dari DSN MUI. Kemudian trading itu pun ini mengambil pendapat tadi yang berkembang ya, sehingga kalau ada yang sampai di sini saja nggak boleh, ya udahlah silakan saja itu pendapat gitu kan ya. Jadi sampai di sini artinya dia itu udah nggak boleh pokoknya gitu, berarti ya udah tinggalkan. Kalaupun buat money changer berarti walaupun yang berlakunya itu adalah jual beli, tapi sampaikan ini bukan jual beli, tapi ini adalah sorf ya, tukar menukar. Dan keuntungannya dari mana? Ya keuntungannya dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah ini bagian dari dakwah tuh. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah tadi perkembangan dari pemikiran bahwasanya oh ya sudah berarti trading itu diperbolehkan, tetapi kemudian berlaku. Jadi tadi yang tentang apa istilahnya untuk kebutuhan itu udah berkurang tuh. Artinya bahkan mungkin bisa dikatakan itu udah hilang. Ini bukan lagi kebutuhan, tapi ini sudah menjadi bahkan menganggap jual beli dari komoditas. Mengambil pendapat yang berikutnya bahwa mata uang itu dia boleh diperjualbelikan di trading gitu ya. Walaupun sebenarnya pendapat yang lebih kuat besar ini pendapat yang kita sebutnya baru lah ya. Nah, sehingga kemudian trading. Oke. Nah, kalau sudah trading berarti trading foreign exchange trading ya, berarti perdagangan valuta asing atau perdagangan mata uang asing gitu kan ya. Nah, berarti di situ pertama harus dipastikan bagaimana sebenarnya transaksinya. Ya, mulai dari apakah, karena nanti dalam prakteknya dia bukan lagi istilahnya itu, apalagi kalau di perusahaan aplikasi, bukan aplikasi ya, artinya perusahaannya mungkin belum jelas. Nanti dari misalnya harus ada ya pasti ya ada jaminan kehalalan dari DSN MUI. Nah sayangnya itu hampir belum ada perusahaan foreign exchange yang mendapatkan yang ada istilahnya itu majelis ulama atau ada DPS-nya. Nah, itu ya. Ini khusus ke foreign exchange gitu ya. Nah, kemudian hampir perusahaan-perusahaan itu walaupun mereka mengatakan syariah, tapi sebenarnya lebih kepada mengambil fatwa yang tadi bolehnya dan ya dan biadin. Gitu ya. Nah, sehingga kemudian kenapa? Ya tadi kenapa berarti kita di level pertama tidak boleh, level kedua mungkin indah hajah ya, level ketiganya itu adalah memang karena perkembangan zaman. Tapi kemudian ketika dia ngambil, oke lah kita ngambil yang pendapat yang ketiga nih, ya sudah anggap saja gitu ya, boleh trading gitu ya. Nah tapi kemudian harus dipastikan bahwa ya
trading yang dilakukan itu kalau real dia pasti real gitu ya, karena memang dia ada jual belinya, hanya tinggal kepercayaan dari perusahaannya. Ini yang agak berat biasanya itu. Kepercayaan dari trust dari perusahaan itu. Yang kedua adalah bahwa tadi saya sebut dengan apa, mafia dalam trading di perusahaan itu. Tadi yang trust itu kan dia terpercaya, termasuk juga pastikan ada dewan pengawas syariahnya gitu ya. Walaupun sampai sekarang ya setahu saya itu sangat apa, minim sekali gitu ya, bahkan mungkin hampir hampir belum ada tuh untuk perusahaan, karena kan perusahaan dia biasanya nggak terlalu besar mereka itu ya, hanya di angka saja kelihatannya gitu. Nah kemudian akadnya juga jelas, kemudian dia juga tidak lebih dari 3 hari, mata uangnya juga jelas, real, termasuk nanti sebenarnya kan mata uang ini kan sebenarnya terkait dengan ini apa, garansi, artinya itu dia kepemilikannya itu memang betul-betul real, ada dan bisa dicairkan. Nah ini di permainan kalau menurut saya itu di pemilik aplikasi atau perusahaan yang dia itu sering sekali. Tadi pondasinya kan perusahaan itu jujur, perusahaannya itu trust ya, jujur, amanah, bisa dipercaya. Nah ini yang berat biasanya itu. Jadi mereka dengan berbagai rayuan, dengan berbagai iklan dan sebagainya itu kita masuk ke sana. Banyak sekali misalnya dalam transaksi itu, misalnya nih ya, kalau saya ya kalau saham beberapa kali, kalau trading saya terus terang belum pernah gitu ya. Hanya dulu ada skrip tesis dari mahasiswa membimbing itu di salah satu perusahaan apa, foreign exchange itu, ya ternyata nggak tidak sesuai dengan apa fatwa DSN MUI itu, karena memang belum sampai ke sana ini apa namanya, untuk implementasi dari perusahaan itu gitu ya. Nah perusahaannya jelas, kalau apa mestinya ada dewan pengawas syariahnya, kemudian transaksi yang di dalam itu juga real, tidak ada. Biasanya yang paling banyak itu adalah transaksi-transaksi tersembunyi. Misalnya tadi saya sebutkan itu persentasi dari keuntungan perusahaan itu. Kalau di pasar modal, trading stock exchange itu apa, di trading saham itu dia jelas tuh. Misalnya dia hanya mungkin hanya 0,5% atau 0,01% dari setiap transaksi. Nah sayangnya itu kan dia setiap transaksi, belum lagi nanti ada pajak, belum lagi nanti ada istilahnya itu apa ya, ya kita sebut saja potongan-potongan administrasi, potongan-potongan lain yang itu kadang menjebak dari para sohibul mal, pemilik modal. Jadi kalau saya sih sebenarnya tidak merekomendasikan untuk trading ini. Kalau saya lebih memilih untuk trading yang istilahnya itu saham, itu pun harus dari perusahaan yang jelas. Ya saya sebut saja misalnya ada apa ya, ada misalnya Mandiri Sekuritas, kemudian juga ada dulu itu ada BNI Sekuritas, juga banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang dia memang terpercaya dan dilindungi oleh OJK. Tetapi kalau secara hukum positif, pastikan dia juga ada di apa, dilindungi dalam pengawasan atau ya diinikan oleh OJK, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah kalau yang syariah berarti ya kalau rekomendasi saya pastilah, kalaupun mau trading pastikan dia harus syariah. Kemudian seperti apa yang syariahnya nanti dipelajari dulu terlebih dahulu seperti apa. Jadi titik keharaman dari trading itu pertama adalah akadnya tadi itu, dia artinya itu horor, ya tidak jelas, tidak clear. Ya, walaupun mereka bilang clear, tapi faktanya banyak sekali yang mereka menutupi dari berbagai biaya itu. Ya iklan lah, nggak aneh gitu. Kemudian sayangnya memang kalau secara psikologi itu masyarakat Indonesia itu lebih senang istilahnya itu cepat kaya gitu ya. Nah, trading dari foreign exchange ini kan banyak berkembang di negara-negara yang non-Muslim, yang mereka ya nggak ngelihat mau haram mau halal gitu kan, yang penting saya dapat uang gitu kan. Misalnya oh dolar sekarang naik, ya sudah kita istilahnya apa, kita jual nih dolar kita gitu ya. Nah kalau mau tadi memang kalau dolar, nah mungkin tadi kalau Pak Mustafa bicara tentang dolar sebagai investasi, nah itu dia dia masih diperbolehkan selama nanti dia harus bayar zakat gitu kan ya. Misalnya hari ini saya punya uang 100 juta misalnya, ya sudah saya belikan dolar, kemudian dolar juga nggak simpan di rumah sih biasanya zaman sekarang ya. Kalau disimpan di rumah juga boleh sih gitu ya. Tapi biasanya itu saya simpan di misalnya bank syariah yang dia punya tabungan dolar misalnya.
gitu kan ya. Nah, ketika nanti dolar naik kan otomatis tuh dia akan nilai itu saya itu akan, dan nanti boleh saya sampaikan ke itu bisa saya ambilnya kan nanti dalam bentuk rupiah biasanya itu. Kalaupun ambil dolar biasanya langsung bisa juga, tapi rata-rata ke rupiah otomatis, tapi nilainya itu kan naik tinggi. Nah, itu terkait dengan trading forex. Jadi kalau secara pendapat pribadi saya tidak merekomendasikan. Kalaupun tadi kalau biasanya kalau ada yang nanya itu, ya udah coba silakan aja. Cuman saran saya di bawah 10 juta lah gitu ya. Coba dulu aja untuk memastikan karena dia itu biasanya fluktuasi. Tapi pastikan dulu pilih perusahaan yang memang tadi betul-betul terpercaya. Cari dulu gitu. Jangan yang asal gitu ya. Ada beberapa teman itu yang mereka juga mencoba untuk yang foreign exchange, yang trading, yang mendekati lah ya ke syariah itu ya. Seperti itu. Jadi pastikan perusahaannya. Kalau yang apa tadi itu untuk jual beli, sebenarnya kalau saya lebih cenderung pendapat yang kedua sih sebenarnya, bukan pendapat yang tadi yang kemudian trading itu diperbolehkan. Kenapa? Karena fluktuasi dengan permainannya itu terlalu kejam kalau menurut saya itu, tapi tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat gitu ya. Nah kalau yang tadi trading saham itu dia relatif terpercaya karena memang perusahaannya itu terutama dari perusahaan Indonesia jelas. Dan tadi kalau saran saya pasti cari perusahaan Indonesia lah ya, jangan cari perusahaan asing ya. Tapi kadang ada nih perusahaan asing yang kemudian pakai nama, mungkin kayak buat cabang di Indonesia pakai nama Indonesia dan sebagainya ya. Betul, kalau di aplikasi gitu ya, di aplikasi itu banyak sekali nih trading yang mereka basisnya itu di luar negeri, itu nggak aneh gitu. Tapi saran saya itu tidak menggunakan itu karena bisa jadi uang kita itu malah biasa itu lari ke luar negeri. Gitu ya. Gitu cari yang lebih aman lah. Kalau lebih aman saya lebih cenderung ke tadi trading untuk jual beli saham. Saham, surat berharga, kemudian nanti ada sukuk, ada obligasi, dan juga nanti yang lainnya banyak di perusahaan di pasar modal. Itu lebih jelas nama kita ada, KTP kita ada, kepemilikan kita juga jelas. Itu dari mulai 100.000 pun kita sudah bisa melakukan jual beli. Saya pernah pakai yang saya sebut merek misalnya MOS Syariah gitu ya. Jadi mandiri online sistem ya. Dia tapi yang saya ngambil yang syariahnya. Termasuk juga sebenarnya ininya apa perusahaan apa yang saya sebut juga produk misalnya kemarin sempat agak bagus gitu yang bibit. Nah, bibit itu kan dia sebenarnya ada juga tuh yang syariahnya, dia juga investasi juga. Jadi pastikan perusahaannya itu memang betul-betul di bawah OJK terpercaya, ya usah jangan dari perusahaan luar negeri gitu ya, misalkan yang memang dalam negeri itu pun kalau misalnya juga lihat-lihat juga gitu. Ini pilihan investasi sebenarnya. Itu saya Mustafa nih. Tapi apa yang dokter sampaikan tadi menginspirasi kita bagaimana kita ini membangun perusahaan broker setidaknya ya. Karena Ya kalau betul, kita yang betul ya. pasti ada pinjaman syariah, ada penasihat syariah. Jadi mudah-mudahan ini apa yang dokter sampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua ya agar kita tidak tergantung dengan broker-broker asing. Iya, betul. Ya, kita bangun sendiri broker ya nilai syariahnya lebih besar dan kemudian ada pengawas syariah sehingga pertama agar harta itu mengalir di kalangan umat Islam, yang kedua secara prinsip hukum lebih aman gitu. Lebih aman, betul. Iya, sama juga termasuk juga tadi sama-sama dikit lagi yang tadi yang karena yang ditanyakan juga tentang cryptocurrency gitu ya. Nah, kalau cryptocurrency dia berbeda ya. Dia bahkan istilahnya itu dia malah sebuah perusahaan yang kemudian membuat pasarnya sendiri. Gitu ya, membuat pasar sendiri. Walaupun berangkat juga sama dari mata uang yang kemudian mata uang itu dibuat digital kemudian dijual belikan. Nah, pertanyaannya adalah ketika mata uang itu ternyata istilahnya itu tidak diakui di negara. Nah, ini masalahnya itu. Jadi sebenarnya sih kalau kalau secara negara sih kalau menurut saya itu karena memang itu karena perusahaan asing kemudian istilahnya itu apa ada di Indonesia kemudian nggak bayar pajak gitu ya.
Kalau di Singapura kan Bitcoin itu diboleh karena mereka pajaknya itu jelas, setiap transaksi itu Bitcoin itu ada pajak masuk ke negara gitu ya. Jadi kalau cryptocurrency itu kan uang digital yang dibuat oleh perusahaan yang kemudian itu nanti dijual belikan, dan nanti ketika dia pada beberapa aplikasi itu dia bisa dijadikan untuk alat tukar, untuk beli gitu ya, untuk beli gitu ya. Ya sekarang sebenarnya walaupun agak belum sampai sih ke kripto, itu kan pembayaran kan rata-rata sekarang itu udah digital nih, dari digital kan ya. Saya beli kemarin ke Botanic Square saja, di sana itu semua counter itu sudah pakai pakai digital semua, itu udah pakai OVO rata-rata itu ya, OVO atau pakai QRIS gitu ya kalau dari banknya itu. Nah, cryptocurrency itu sebenarnya mata uang yang diciptakan oleh perusahaan yang kemudian dia itu akan dilakukan itu jual beli. Nah, dengan berbagai trik ya dan lain sebagainya, mata uang itu ketika dia banyak yang beli, otomatis dia akan naik seperti Bitcoin kemarin gitu ya, menjadi tren gitu. Bahkan dia memang bisa dirupiahkan, iya gitu. Nah, tapi kemudian dalam waktu tertentu ketika ternyata popularitasnya turun, maka harga itu turun dan bisa drastis. Ya, jadi sebenarnya dekat dengan Maisir gitu. Tadi makanya sama di trading itu sebenarnya juga dekat dengan Maisir, karena mafia di istilahnya itu ini siapa. Jadi kalau nanti teorinya itu adalah disebutnya itu dengan ya mirip-mirip dengan apa ya, dengan dominasi dari beberapa kelompok tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sekarang nih misalnya kalau di yang paling mudah mau di forex maupun juga di saham ataupun di Bitcoin, itu kan mereka ada kelompok-kelompok besar, bahkan mungkin perusahaan besar yang mungkin dia dipecah kecil-kecil gitu menjadi kelompok-kelompok tertentu, kemudian mereka itu akan memborong sahamnya, memborong mata uang tertentu, memborong kripto tertentu gitu, sehingga kemudian harganya itu naik. Ketika sudah naik, mereka akan turun, mereka akan apa? Mereka akan jual. Ketika turun, mereka kemudian borong lagi. Nah, ini yang kemudian itu terjadi di berbagai pasar, baik itu pasar modal, pasar uang, termasuk pasar kripto ini. Nah, sebenarnya cryptocurrency namanya juga currency, sebenarnya dia juga sebenarnya juga alat tukar sebenarnya. Misalnya Facebook dulu tuh Meta itu sempat membuat mata uang Libro misalnya. Jadi semua transaksi yang di aplikasi itu ya pakai mata uang itu, kita beli dari rupiah. Nah, gitu ya. Ini di game online di apa itu banyak sekali tuh ya model-model seperti itu. Nah, kalau Bitcoin saya juga lebih cenderung gitu, saya lebih cenderung sampai sekarang tuh mendingan pilih yang kalau mau coba biar nggak penasaran ya silahkan lah, mungkin di bawah 10 juta masih masih boleh lah gitu. Tapi nanti akan, tapi lihat juga kalau di saham itu lihat dari sisi isinya itu fundamental analisisnya, analisis dasarnya. Ini mata uang misalnya Ethereum misalnya kemarin itu kan atau mungkin Bitcoin yang paling populer gitu. Oh ini masih mungkin bisa naik nggak nih? Jangan-jangan malah turun terus nih. Buktinya sekarang turun malah malah banyak kasus gitu pemiliknya dan sebagainya. Nah ini makanya kita itu mungkin solusinya sebenarnya membangun mental dulu. Jangan ingin cepat kaya dengan cara yang mungkin belum jelas. Ini banyak sekali terjadi gitu ya. Tadi yang paling populer ya judi online gitu ya. Mungkin di level yang agak-agak sedikit kelihatan bisnis itu tadi di foreign exchange, di saham gitu ya. Termasuk juga di kripto sekarang mengalami banyak sekali penurunan. Jadi sebenarnya kalau mau kripto diperbolehkan harusnya itu dia boleh sebenarnya kalau ada istilahnya itu izin resmi dari negara. Jadi kita merujuk itu ke negara. Kalau BI membolehkan ya silahkan gitu ya. Tapi ternyata sekarang kan kemungkinan besar memang semua akan menjadi mata uang digital. Dan sekarang itu sudah terjadi. Dulu tuh mungkin orang beli nasi goreng, orang beli mau gorengan tuh bingung gimana mau beli nasi goreng, masa mau di kayak gimana barcode atau apa. Tapi sekarang kan udah bisa. Orang beli gorengan, orang beli es teh, orang beli nasi goreng, martabak itu sudah pakai QRIS, sudah pakai OVO, pakai Dana dan lain sebagainya. Ke depan mungkin akan lebih canggih lagi karena apa ya misalnya itu rekening itu pakai NIK kalau sudah kalau sudah apa istilahnya itu terkoneksi itu nomor induk kependudukan gitu ya, atau mungkin dengan kornea lah, dengan fingerprint lah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau investasi sebaiknya memang harus paham nih, kalau mau kita mau investasi itu kan, kalau investasi itu kan ada jangka panjang, ada jangka menengah, ada jangka pendek. Itu juga harus paham. Misalnya oh kita punya uang nih beli emas gitu ya. Nah ternyata emas itu adalah komoditas
jadi komoditas emas itu ya, emas yang bentuknya terutama logam mulia ataupun juga dia perhiasan, itu udah jadi komoditas. Ya, tapi kalau uang pas itu kan dia alat tukar. Emas itu dia nggak cocok untuk investasi yang cepat gitu ya, nggak bisa tuh gitu ya. Kemudian dia perlunya minimal itu 3 tahun ke atas tuh. Ya, sekarang kan ada emas digital juga tuh, dia dijual belikan juga gitu. Tapi dia relatif lebih lebih aman lah ya, karena dia kan ada perusahaannya Antam misalnya. Jadi dia ada, emasnya itu memang ada, kemudian terwakili oleh emas itu, emas digital. Gitu. Kemudian nanti kalau mau saham juga dia bisa jangka menengah itu bisa juga gitu ya. Misalnya sekarang saham yang paling bagus apa nih? Udah kita beli misalnya nih Unilever misalnya. Pokoknya cari saham juga yang memang dia itu memiliki sertifikat syariah. Seperti itu. Dokter, itu kan tadi kalau koreksi ya. Ada juga kan di berbagai aplikasi itu yang menjadi objek bisnisnya itu komoditas, itu bukan uang, umpamanya minyak bumi, emas, batu bara gitu ya. Ya, betul. Tapi pada prinsipnya dengan cara yang sama gitu ya, dengan cara yang sama di platform apa itu menggunakan harga internasional di Meta 4 atau Meta 5 gitu. Nah, itu gimana, dokter? Iya, kalau itu sebenarnya nanti masuknya itu ke banyak akad tuh, banyak bisa pakai musyarakah musahama, bisa pakai sebenarnya mudoroba juga bisa gitu. Sayangnya tadi pertama kalau saya lebih cenderung pastikan dulu perusahaannya. Ya, pastikan dulu perusahaannya. Jadi kan itu sebenarnya lebih ke arah investasi. Ini juga hati-hati nih, investasi perusahaan tuh hati-hati. Kenapa tadi perusahaannya pastikan, mungkin bisa jadi kalau dia harus resmi dari perusahaan itu. Misalnya, biasanya perusahaan itu nggak terlalu besar. Kalau besar kan dia otomatis pasti akan menjual saham kalau udah go public ya. Ini biasa perusahaan-perusahaan yang belum go public nih biasanya itu ditawarkan investasi nih mungkin dari mulai 100.000 atau apa, jadi dia crowdfunding, dan pastikan juga dia harus dapat izin dari OJK itu. Ya, itu yang paling penting itu secara keamanannya. Kalau secara syariahnya, ya lihat dia ada dewan pengawas syariahnya atau tidak. Kemudian sistem istilahnya itu keuntungannya dibaginya itu seperti apa gitu kan ya. Misalnya saya punya uang misalnya nih 10 juta, kemudian diinvestasikan, oh Pak nanti dalam 3 bulan Pak nanti uang Bapak itu akan bertambah sekian. Wah, lihat dulu nih, ini bisa jadi riba gitu kan ya. Bukan bisa jadi kalau ada tambahan tanpa ada bisnis yang jelas itu ya pasti riba gitu. Ya, jadi perusahaannya pastikan trustnya, keterpercayaannya, kedua di bawah istilahnya itu pengawasan OJK, kemudian yang ketiga itu adalah kalau OJK itu sebenarnya lebih ke keuangan, kalau perusahaan mungkin nanti banyak lah ya dari apa ini yang lainnya gitu kan ya. Nah, kemudian tadi kehalalannya pastikan akadnya nih dia seperti apa. Kalau janji mengembalikan mendapatkan dengan jumlah yang sekian, wah itu apalagi sampai yang tidak masuk akal gitu ya. Ada banyak teman yang di Cibening itu dia sempat kena juga hampir 30 juta gitu ya. Kasihan sekali gitu ya. Ya itulah katanya dia biasa dipancing dulu nih 500 dapat 1 juta, 1 juta dapat 2 juta, 5 juta dapat 10 juta, udah 10 juta ke atas udah dibohongin gitu. Step 1, 2, 3 jadi seperti itu. Oke. Ya, kan udah adzan ya semua ya. Nanti kita lanjut lagi jazakallah khairan. Nanti kita bisa diskusi lagi lah kalau ada waktu nanti lebih detail